Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan evaluasi aktivitas pengujian. Untuk memenuhi tugas besar 2 kami pada mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem Informasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nurul Isnaini sebagai moderator. Selanjutnya, Abdul Jalil, Royke Frederick, dan Syahrul Setiawan. Langsung saja kita masuk ke presentasi. Sebelum membahas perencanaan dan evaluasi aktivitas pengujian, kita ulang sedikit mengenai pengujian perangkat lunak. Apa itu software testing? Software testing adalah suatu proses menilai kualitas sebuah sistem komputer dengan mencari ketidaksesuaian program atau bugs dengan harapan pengguna dalam dokumen requirement. Dalam perencanaan pengujian sistem informasi, terdapat 4 tahapan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, tentukan item yang akan diuji. Pada kali ini, merupakan tahapan awal pengujian untuk menspesifikasi item atau komponen mana saja yang akan dilakukan pengujian. Yang kedua, buat skenario pengujian. Membuat dan menjalankan skenario pengujian pada item atau komponen yang sudah ada, ditentukan apakah skenario tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan user atau tidak. Yang ketiga, tentukan sumber yang akan diuji. Dalam menjalankan skenario pengujian, harus mengetahui dari mana atau di mana skenario tersebut akan dijalankan, apakah ketika dalam pengembangan atau sudah go live. Yang keempat, tentukan jadwal pengujian. Pada tahapan ini, menentukan kapan waktunya harus memulai pengujian dan kapan waktunya untuk menyelesaikan pengujian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Syahrul. Dalam tahap pengujian sistem informasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu system testing dan acceptance testing. Sistem testing adalah pengujian terhadap integrasi subsistem, yaitu keterhubungan antar subsistem. Sedangkan acceptance testing merupakan pengujian tahap akhir yang dilakukan oleh user untuk melihat apakah sudah sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh user. Sistem testing meliputi komponen testing dan integration testing, di mana komponen testing ini merupakan pengujian pada komponen program dan biasanya dilakukan oleh developer atau programmer. Sedangkan integration testing pengujian pada komponen yang terintegrasi dengan subsistem dan pengujian berdasarkan spesifikasi sistem. Untuk strategi pengujian dapat dilakukan dengan menguji pertama pengujian unit program, pengujian integrasi, pengujian validasi, dan pengujian sistem. Pengujian unit program atau unit testing merupakan pengujian yang difokuskan pada unit terkecil dari suatu modul program yang dilaksanakan dengan menggunakan driver dan stub. Driver adalah suatu program utama yang berfungsi mengirim atau menerima data kasus uji dan mencetak hasil dari modul yang diuji. Stub adalah modul yang menggantikan modul subordinat dari modul yang diuji. Yang kedua, pengujian integrasi merupakan pengujian terhadap unit-unit program yang saling berhubung dengan fokus pada masalah interfacing. Dapat dilaksanakan secara top-down integration atau bottom-up integration. Untuk pengujian validasi adalah pengujian yang dimulai jika pada tahap integrasi tidak ditemukan kesalahan. Suatu validasi dikatakan sukses jika perangkat lunak berfungsi pada cara yang diharapkan oleh pemakai. Terakhir, pengujian sistem adalah pengujian dilakukan sepenuhnya pada sistem berbasis komputer. Jenis pengujian yang dilakukan pada saat melakukan pengujian sistem yaitu recovery testing, security testing, dan stress testing. Aktivitas apa saja yang dilakukan pada pengujian sistem antara lain itu untuk melakukan proses evaluasi terhadap sistem yang sudah ada. Apakah sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh user? Yang kedua, menilai dan mengevaluasi terhadap output atau hasil sistem. Selanjutnya, untuk menguji terhadap input, pengelolaan, proses, dan output sistem.
Selanjutnya lagi untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap komponen sistem, prosedur pelaksanaan kegiatan, dan mutu atau kualitas hasil sistem. Dalam pengujian sistem informasi, sasaran yang dituju atau dicapai setelah dilakukan pengujian adalah antara lain kinerja, performance, nilai mutu informasi, information, nilai ekonomisnya, ekonomi, pengendalian diri, kontrol, efisiensi, dan pelayanan atau service. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Pengujian tahapan analisis. Pengujian pada tahapan ini lebih menekankan pada validasi terhadap kebutuhan perangkat lunak. Untuk menjamin bahwa kebutuhan telah dispesifikasikan dengan benar, tujuan pengujian pada tahap ini adalah untuk mendapatkan kebutuhan yang layak dan untuk memastikan apakah kebutuhan tersebut sudah dirumuskan dengan baik. Pengujian tahapan analisis. Berikut ada faktor-faktor pengujian yang dilakukan meliputi: yang pertama, kebutuhan yang berkaitan dengan metodologi. Yang kedua, pendefinisian spesifikasi fungsional. Yang ketiga, penentuan spesifikasi kegunaan. Yang keempat, penentuan kebutuhan portabilitas. Dan yang kelima, pendefinisian antar muka sistem. Pengujian tahapan desain. Pengujian pada tahapan ini bertujuan untuk menguji struktur perangkat lunak yang diturunkan dari kebutuhan yang bersifat umum dirinci menjadi bentuk yang lebih spesifik. Faktor-faktor pengujian yang dilakukan meliputi: yang pertama, perancangan yang berkaitan dengan kebutuhan. Kedua, kesesuaian perancangan dengan metodologi dan teori. Yang ketiga, portabilitas rancangan. Yang keempat, perancangan yang dirawat. Yang kelima, kebenaran rancangan berkaitan dengan fungsi dan aliran data. Dan yang keenam, kelengkapan perancangan antarmuka. Merupakan pengujian unit-unit yang dibuat sebelum diintegrasikan menjadi sistem secara keseluruhan. Faktor-faktor pengujian tahapan implementasi meliputi: yang pertama, kendali integrasi data. Kedua, kebenaran program. Yang ketiga, kemudahan pemakai. Yang keempat, sifat kopling. Dan yang kelima, pengembangan prosedur operasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Abdul Jalil. Pengujian tahap pengujian. Pengujian pada tahapan ini dilakukan untuk menilai apakah spesifikasi program telah ditulis menjadi instruksi-instruksi yang dapat dijalankan pada komputer. Selain itu, juga untuk menilai apakah instruksi yang ditulis tersebut telah sesuai dengan spesifikasi program. Faktor-faktor penguji tahap ini meliputi pengujian fungsional, dukungan manual, kemudian profesi. Mengapa testing itu penting? Testing berperan cukup penting untuk mengukur seberapa baik mutu aplikasi di mana user dapat menggunakan sistem tersebut. Tidak hanya berfungsi, akan tetapi agar sistem yang dibuat tidak crash ketika terdapat data buruk yang masuk maupun hal-hal yang lain tidak diinginkan dalam pengoperasiannya. Tujuan testing: 1. Memastikan aplikasi berjalan bagaimana mestinya. Yang kedua, mendeteksi terjadinya error, serta memvalidasi apakah sudah memenuhi keinginan user. Yang ketiga, melakukan validasi untuk dapat melihat kebenaran sistem, apakah proses yang telah ditulis dalam spesifikasi adalah yang sebenarnya. Yang keempat, mendeteksi adanya error secara insentif, yaitu menentukan apakah suatu hal tersebut terjadi bila mana tidak seharusnya terjadi. Evaluasi testing. Bila testing sudah dilakukan, akan menghasilkan sebuah laporan hasil pengujian yang akan dijadikan pegangan untuk memperbaiki kasus, temuan, atau lanjut ke tahap selanjutnya. Ini adalah contoh dari hasil test report yang sudah dijalankan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.